Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru kelas 2 khususnya pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Pada kegiatan KKG pagi ini kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sedikit berbagi ilmu pada kami semua. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk memberikan ilmu yang kami dapatkan pada PPG tahun ini yang bersamaan dengan COVID-19. Jadi kami memberikan pembelajaran berdasarkan ilmu-ilmu yang kami berikan, yang kami dapatkan pada PPG tahun ini. PPG tahun ini dilaksanakan secara daring 100%, sehingga sedikit banyak ilmu tentang daring kami dapatkan pada kegiatan PPG tahun ini. Langsung saja, pada kegiatan pembuatan RPP khususnya untuk kelas 2 ini, RPP yang kami dapatkan itu ada integritas-integritas yang baru, yaitu pada RPP harus mencantumkan TPACK, TPACK. Apa itu TPACK? Itu teknologi pedagogi content knowledge, di mana RPP ini bisa nampak TPACK-nya pada tujuan pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran. Di mana TPACK itu apa? TPACK itu adalah teknologi yang kita sisipkan atau kita pakai pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah HOTS. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill, di mana peserta didik diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi peserta didik diminta mampu menyelesaikan masalah berdasarkan teori-teori yang dia pahami serta berpikir dengan cara yang lebih tinggi. Mungkin dikatakan lebih sulit, itu mungkin bisa, tapi dikatakan lebih tinggi itu tingkatannya. Misalnya peserta didik diminta untuk menjelaskan suatu kejadian asal mula banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Itu peserta didik akan membuat skema-skema faktor-faktor apa saja yang menjadikan banjir. Misalnya membuang sampah sembarangan, memotong hutan sembarangan, dan sebagainya. Selain TPACK dan HOT, juga harus berintegritas dengan 4C. Apa itu 4C? Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Jadi pada tujuan pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta untuk mampu berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Baik dengan guru maupun sesama teman. Terus bagaimana kolaborasinya? Kolaborasi itu bisa antara guru dan peserta didik. Misalnya dalam menyimpulkan suatu pelajaran, itu juga bisa. Bagaimana critical thinkingnya? Untuk critical thinkingnya itu anak diminta untuk berpikir kritis. Nah, mengomentari atau menanyakan hal-hal yang kira-kiranya yang sulit untuk dipahami, yaitu kritis. Itu nantinya hubungannya dengan HOT. Jadi coba pola berpikir anak tingkat tinggi. Untuk kreativitasnya, maka anak diminta atau diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk berkreativitas. Misalnya pada kegiatan KI 4 atau keterampilan. Misalnya anak diminta untuk membuat kerajinan dari bahan alam. Nah, bahan alam ini anak-anak berkreativitas, mulai bahan-bahan yang dari alam. Jadi bisa dari kulit bawang, biji-bijian, batang kayu, daun kering, dan sebagainya. Dan bentuknya pun bebas. Jadi kreativitas anak yang dituntut. Selain TPACK, HOTS, dan 4C, ada PPK yang harus kita masukkan pada kegiatan pembelajaran. Apa itu PPK? Yaitu penguatan pendidikan karakter, di mana pemerintah menitikberatkan pada kegiatan PPK ini
pada tujuan pembelajaran maupun pada kegiatan pembelajaran. Apa saja PPK itu? Ada 5. Yang pertama adalah nilai religius. Jadi peserta didik diajak untuk mampu menanamkan nilai-nilai religius, misalnya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, dan sebagainya. Yang kedua, nasionalisme, di mana nasionalisme ini adalah cara untuk menumbuhkan patriotisme pada diri peserta didik. Sehingga ketika dewasa diharapkan peserta didik mampu menjadi manusia-manusia yang bernilai nasional, tidak mudah menjadi terorisme atau mengerongrong NKRI. Yang ketiga adalah integritas atau kejujuran. Mulai dari dini, setidaknya peserta didik diajari untuk integritas atau kejujuran. Kejujuran ini dimulai dari hal-hal yang ringan atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Misalnya, pagi ini siapa yang sudah sarapan? Nah, anak pasti akan menjawab sudah, betul atau tidak? Nah, yang keempat adalah kemandirian, di mana peserta didik diajak, diolah agar mampu mandiri. Untuk di kelas 2, misalnya kita bisa menanyakan tadi pagi siapa yang makan disuapi orang tua, atau mandi dimandikan. Di sini akan terlihat ketika anak sudah mohon maaf untuk mikrofon di on off kan. Ketika pagi kita menanyakan siapa pagi ini yang masih disuapin orang tua. Nah, ketika ada anak yang masih disuapi orang tua, maka kita hendaknya sebagai pendidik memberikan nasihat kepada anak itu sendiri untuk mampu mandiri dari dini. Untuk makan saja kenapa harus disuapi kalau bisa mandiri. Yang kelima dalam PPK yaitu gotong royong, di mana peserta didik diajak untuk mampu bekerja sama dengan teman lain maupun dengan guru. Di sini gotong royong juga mampu dipraktekkan di rumah atau di lingkungan sekitar. Misalnya di lingkungan sekolah saja. Misalnya kita sedang memberikan tugas kepada siswa untuk diskusi kelompok. Nah, di sini bisa mampu kita menanamkan gotong royong pada siswa. Pak Khalil? Ya, silakan Pak Dwi. Ya, mau bertanya ini, apakah setiap satu pembelajaran itu harus memuat dari TPEK, HOTS, kemudian ICT sama 4C tersebut? Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih. Super sekali, pertanyaan yang baik. Untuk menjadi guru yang profesional, tentunya guru yang tahun ini adalah guru yang memiliki kemampuan melek IT. Jadi, apalagi pada masa pandemi seperti ini, pembelajaran melalui daring. Jelas untuk TPEK itu pasti akan digunakan. Jelas. Untuk HOTS juga digunakan dalam menilai siswa bagaimana pola pikir anak ini sudah mampu atau belum dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Problem solvingnya bagaimana? Diberikan permasalahan, bagaimana siswa untuk menyelesaikannya. Tidak usah banyak-banyak soal untuk HOT, satu juga boleh, asalkan itu sudah mewakili dari HOT itu sendiri. HOT itu C4, C5, 6. Sedangkan untuk 4C-nya, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity jelas itu pasti akan menempel secara utuh pada kegiatan pembelajaran. Misalnya kita memberikan salam kepada anak, nanti anak juga akan menjawab. Kolaborasi, ada kegiatan diskusi juga bisa. Sedangkan untuk penguatan karakter jelas itu setiap kegiatan pembelajaran harus ada PPK-nya yang harus disisipkan. Entah itu religius, entah itu nasionalisme, entah itu integritas, kemandirian maupun gotong royong. Tidak semuanya, tapi poin-poin mana yang disesuaikan pada pembelajaran yang kita ajarkan. Terima kasih. Seperti itu Pak Dwi, apakah sudah bisa diterima?
Oke, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk meng-share, membagi ilmu yang kami dapatkan. Kami tutup kegiatan KKG secara virtual ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.